halaman 165.28. Kalau dalam versi bahasa Arab di halaman 112 di poin ke-33. Al-ma'asi sababu it'afus siril qalbi ilallah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para hadirin jemaah, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji hanya milik Allah yang memudahkan kita berkumpul pada hari ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada hari ini menjadi sebuah catatan amal saleh yang kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi bukti kita menuntut dan belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim. Apa yang dibutuhkan kalau kita mau belajar agama? Apa yang kita butuhkan kalau mau belajar agama? Niat. Bagus, niat. Selain niat, apa lagi? Niat ikhlas, benar. Kita belajar agama itu tujuannya, niatnya adalah untuk mencari ridho Allah. Jadi waktu kita tidak sia-sia. Duduknya kita menjadi pahala. Usahanya kita menjadi sebuah catatan amal. Langkahnya kita mudah-mudahan menggugurkan dosa. Bahkan kalau kita mengamalkan ilmu kita, ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Hati kita pasti butuh ilmu. Butuh nasihat, butuh penguat, terkadang butuh diingatkan. Kadang-kadang diingatkan aja sering lupa. Apalagi kalau nggak pernah diingatkan. Kadang-kadang fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, berikanlah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Bermanfaat untuk apanya? Bermanfaat untuk imannya. Kita masuk, baca langsung bukunya. Masih dalam buku Da'wah Dawa. Ini buku di poin ke-28. Al-ma'asi sababu it'afi sir qalbi ilallah. Maksiat menyebabkan lemahnya hati berjalan menuju Allah. Itu terjemahan saya. Kalau terjemahan buku apa? Maksiat menghambat perjalanan hati menuju Allah. Ya, mirip. Karena bahasa Arabnya ma'asi sababu it'af. Maksiat itu sebab lemah, menyebabkan lemahnya perjalanan hati menuju Allah. Ini pertama dipahami, kita itu jalan menuju Allah. Siapapun kita, semuanya sedang berjalan menuju Allah. Sadar nggak sadar,
mau nggak mau, suka nggak suka, semua kembali kepada Allah. Ila rabbikum turja'un. Kalian akan dikembalikan kepada Rabb Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang nggak sadar bahwasannya dia akan dikembalikan kepada Allah. Dia sangka hidupnya cuman sekedar main-main, ketawa, makan, tidur, senang-senang, cari duit, habis itu dia habiskan waktu begitu saja. Ada orang yang nggak sadar bahwasannya hidup dia itu untuk akhirat. Dia kira hidup dunia ini selama-lamanya. Akhirat gimana nanti, gampang lah. Seolah-olah Allah menciptakan manusia untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, kami tidak menciptakan kalian, sudah. Ma tarakna sudah, kami tidak tinggalkan kalian begitu saja. Sudah itu dibiarkan begitu saja tanpa perintah, tanpa larangan, tanpa peraturan, tidak. Kita semua sedang berjalan menuju Allah. Perjalanan ini akan ada akhirnya kepada Allah. Ila rabbikal muntaha. Semuanya akan berlabuh kepada Allah. Orang yang berlabuh kepada Allah dan dia mempersiapkan amal solehnya ketika berlabuh kepada Allah, orang yang akan rindu dan dia akan senang bertemu dengan Allah. Tapi orang yang tidak mempersiapkan pertemuannya dengan Allah, maka ketika dia bertemu Allah, dia akan mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya seandainya aku tuh cuman tanah. Banyak manusia nggak sadar, hidup ini untuk mati. Benar nggak sih hidup untuk mati? Atau hidupnya akan mati? Hidup kita ini sebenarnya persiapan untuk hidup yang sebenarnya. Allah itu mau kasih kita hidup yang sebenarnya. Di mana Allah kasih kita hidup sebenarnya? Di akhirat. Tapi untuk memposisikan kita di akhirat, Allah perintahkan kita lewat jalan dunia. Jalan dunia ini memposisikan di mana kita nanti di akhirat. Kalau di dunia kita baik, maka Allah posisikan di akhirat dengan posisi yang baik. Tapi kalau di dunia kita jelek, berarti kita diposisikan di dunia tempat yang jelek. Maka dunia ini adalah tempat ujian, di mana nanti kita posisinya. Kalau rapotmu merah, masuknya api neraka yang merah. Kalau rapotmu bagus, kau akan dimasukkan ke surga yang hijau, yang indah, yang nyaman. Kalau nilaimu sempurna, cum laude, kau akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup ini adalah ujian. Hidup ini perjalanan. Jangan ada di dalam hidup kita ini yang menghalangi perjalanan kita menuju Allah. Sadar ini. Terus ingat ini. Ingat ini bukan ketika ngaji. Ustadz, saya betul ingat kalau lagi ngaji kita ke akhirat. Bukan. Benar, ketika ngaji ingat, bagus. Tapi ketika pulang ke rumah harus diingat. Kalau kita udah sadar, ya Allah, kalau kita sadar hidup ini adalah berlabuh kepada Allah, masalah yang kita hadapi, kita bisa sabar. Karena kita tahu masalah tidak akan lama. Kalau kita dapat nikmat, kita tidak akan kufur, tidak akan angkuh, tidak akan sombong. Kita pun sadar itu tidak akan lama. Kalau kita mendapat keberatan, kesulitan, kita pun sabar untuk menahannya. Karena kita sadar itu tidak akan lama, semua akan berlalu. Kenapa? Akhirat pasti datang. Tapi kalau orang yang tidak mempersiapkan amal solehnya untuk akhirat, dikira dunia untuk berlomba. Akhirnya dia ikut perlombaan. Perlombaan yang nggak pernah capek. Perlombaan yang nggak jelas siapa yang menang. Hari ini kau menjadi orang yang paling kuat, besok kau lihat ada orang lebih kuat darimu. Hari ini kau menjadi orang yang paling punya, besok kau lihat ada orang lebih hebat darimu. Hari ini kau menjadi orang yang paling berkuasa, masih ada orang berkuasa dari dirimu. Itu perlombaan dunia. Perlombaan yang nggak pernah selesai.
Jangan ikut perlombaan yang nggak ada garis finishnya. Jangan. Jangan ikut perlombaan yang nggak jelas menangnya. Perlombaan dunia itu perlombaan yang nggak jelas garis finishnya. Nggak ada habis-habisnya. Pasti capek orang mengikutinya. Lalu apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Nikmati dunia kita dibarengi dengan ibadah. Nikmati waktu kita dibarengi dengan ibadah. Apakah ketika kita ibadah kepada Allah berarti kita tersiksa? Enggak. Ibadah kepada Allah berarti kita langsung sulit hidup, terpuruk? Tidak. Tinggal memalingkan segala nikmat yang Allah berikan, arahkan kepada Allah. Jangan dikira orang yang tidak soleh, jangan dikira orang yang maksiat, yang foya-foya, yang habiskan waktu dan dunia, jangan dikira mereka tidak letih. Mereka pasti lebih letih. Gimana nggak letih? Ikut perlombaan yang nggak ada garis finishnya, letih nggak? Letih. Gimana nggak letih? Mereka selalu merasa kalah dengan orang lain. Capek nggak? Capek. Orang mukmin malah harusnya tu'manina. Jiwa mereka tenang. Gak ikut perlombaan, mereka tahu tujuan, mereka tahu arah. Kalau dapat musibah mereka tahu tidak akan lama. Kalau dapat nikmat mereka tahu ini hanya sekedar ujian. Hidup mereka tu'manina. Maka orang mukmin ketika meninggal, Allah gambarkan di Quran, Allah panggil mereka dengan mengatakan, ya Tuhan nafsun mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Karena jiwanya tenang. Maka ketenangan jiwa itu ada pada Quran, ada pada hadis, ada pada majelis taklim. Betul apa salah saya, Bu? Betul. Coba ya, ibu-ibu nggak ikut kajian, tapi ngumpul sama teman-temannya. Akhirnya berlomba mereka. Berlomba apa? Berlomba macam-macam. Ada yang berlomba dunia, ada yang berlomba jor-jor. Hari ini kita kumpul ya, kumpul apa? Semuanya pakai baju India. Ya subhanallah. Pulang ke rumah, bilang sama suami pengen beli baju India. Kata suami nggak cocok, nggak usah pakai baju India. Enggak, pokoknya malu sama teman kalau nggak pakai baju India. Ya Rabbi, ikut perlombaan apa ini? Ikut perlombaan apa hidup ini? Dia berani berantem sama suaminya cuman gara-gara nggak enak sama temennya. Lebih kecil daripada anak kecil. Nggak bener gak sih? Kenapa? Ilmunya nggak ada. Nggak mengerti mana kehidupan. Nggak mengerti tujuan kehidupan. Nggak mengerti. Coba belajar ilmu agama yang benar. Mengerti arti kehidupan. Semua kita akan kembali kepada Allah. Tapi kan punya hasrat, Ustadz. Boleh. Hasrat boleh. Tapi diarahkan. Islam tidak mengharamkan hasrat. Tidak mengharamkan keindahan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah mencintai keindahan. Allah suka jika athar nikmatun tura alaih. Allah suka jika kau menampakkan nikmat-nikmat Allah dengan cara bersyukur. Wa amma bi ni'mati rabbika wa haddits. Adapun nikmat Allah maka ceritakan sewajarnya, boleh, bersyukur boleh, nikmati dunia boleh. Tapi jangan lupa kita kembali kepada Allah. Kalau lupa tujuan atau lupa sebuah alamat di dunia, padahal dia udah jalan berhari-hari, tapi dia lupa alamat dunianya. Dia udah siap perjalanan jauh. Udah jauh perjalanannya, dia bawa semua bekalnya, dia keluarkan semua waktu dan tenaganya untuk ketujuan tersebut. Ternyata sampai tujuan tadi, dia lupa salah tujuan. Dia akan menyesal. Padahal itu tujuan dunia. Bagaimana lagi orang yang berpuluh-puluh tahun jalan, akhirnya salah jalan, masuk ke bukan surga, malah masuknya kepada dalam murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pembahasannya. Yang pertama apa? Kita semua berjalan menuju Allah.
Ternyata perjalanan menuju Allah ini, kekuatan yang paling dibutuhkan adalah kekuatan hati. Sabar, tekad, komitmen, istiqomah. Itu letaknya semua di hati. Berjalan dunia mungkin yang dibutuhkan kekuatan fisik, kaki, tenaga, nafas. Itu perjalanan dunia. Tapi perjalanan menuju Allah yang paling harus kuat di dalam diri kita adalah hati kita, komitmen. Saya mau baik. Saya mau menuju Allah. Ini harus. Kalau hatinya lemah, maka dia tidak akan bisa melakukan kebaikan. Kenapa orang nggak bisa sholat 2 rakaat padahal cuma 5 menit? Bukan badannya yang nggak kuat, hatinya yang lemah. Kenapa orang nggak mampu puasa Ramadan padahal badannya kuat? Ngangkat besi mungkin 50 kilogram dia mampu. Kenapa dia nggak bisa puasa Ramadan? Bukan badannya yang lemah, hatinya yang lemah. Kenapa dia tidak bisa menahan syahwat dan dirinya? Wallah. Sampai dia tercebur dalam dosa. Padahal dia tahu itu merugikan dirinya, merugikan keluarganya, merugikan anaknya, merugikan dunianya, bahkan merugikan jabatannya di dunia. Kenapa dia terjatuh juga? Lemah hati. Maksiat melemahkan hati ketika berjalan menuju Allah. Bawaannya males kalau udah maksiat itu. Kalau udah maksiat bawaannya apa? Males. Males bergerak, males ibadah, males dengar nasihat. Udah. Pengennya hanya rebahan, nggak ada kerjaan, ya. Karena nggak ada kekuatan jiwa dan nggak ada semangat, redup cahaya dalam dirinya. Apa yang menyebabkan itu? Maksiat. Kebalikannya. Kebalikannya apa? Kebalikannya adalah ketaatan memberikan semangat. Ketaatan memberikan kekuatan. Coba lihat. Orang yang sholat malam berarti kan harusnya tidurnya lebih sedikit. Secara akal tidur lebih sedikit harusnya ngantuknya banyak. Yang tidurnya banyak sampai subuh harusnya secara akal bangun dia lebih segar karena tidurnya lebih lama. Kan begitu? Sekarang lihat orang sholat malam. Kalau habis sholat malam hatinya di pagi hari lebih semangat daripada orang yang nggak sholat subuh. Terbukti itu. Orang yang sholat di malam hari, zikir di malam hari, sholat subuh bangun, semangat hidupnya lebih jelas. Bahkan dia lebih bersemangat dibanding orang-orang yang tidak beribadah. Karena ibadah itu menghidupkan hati. Hati itu adalah sumber kekuatan badan. Badannya kuat, tapi hatinya diserang, pikirannya diserang dengan masalah, lemes badannya. Ngapa-ngapain malas. Kenapa? Bukan badannya yang lemes. Kok di badan jadi lemes ya, Ustaz? Iya, karena hatinya yang terserang. Kecewa, sedih, lalu takut. Maksiat itu menyerang hati, menyebabkan hati menjadi khumul, malas, menyebabkan hati menjadi gersang dan berat, menyebabkan hati tidak punya semangat untuk kebaikan. Kalau hati yang sudah terserang, maka ibadahnya pun akan berpengaruh. Berkata Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa min uqubatiha annaha tud'ifu siyaru qalbi ila Allah wa darul akhirah. Di antara hukuman hati adalah, atau di antara hukuman pelaku maksiat, bahwasannya kemaksiatan tadi melemahkan dia berjalan menuju Allah dan darul akhirat. Au tu'awwiquhu au tuqifuhu ataqtahu minasir. Atau bahkan bisa jadi
Maksiat tadi membiarkan hati melangkah satu langkah pun menuju Allah. Tidak membiarkan hati. Bahkan bisa jadi maksiat tadi menghentikan dia menuju Allah. Sampai dia tidak berjalan dan terputus menuju Allah. Fala tad'uhu yakhtu ila Allah khutwatan. Dia tidak akan mampu melangkah sekalipun kepada Allah. Hada in lam turadduhu min wajhin ila waraihi. Ini kalau dia tidak radduhu. Artinya di sini wahada in lam tarudduhu an wajhi ila waraihi. Ini bisa jadi bahkan membalikkan badan dia. Maksudnya gini. Ya kalau diterjemahkan apa? Memotong perjalanan hati menuju Allah dan negeri akhirat. Maksudnya tidak membiarkan hati melangkah terus pun menuju Allah, bahkan membuat pelakunya berpaling ke belakang. Iya. Pelakunya berpaling ke belakang. Artinya yang tadinya dia baik jadi jahat, yang tadinya dia istiqomah malah dia nggak istiqomah jadi futur, yang tadinya dia sholatnya benar malah nggak sholat, yang tadinya temannya baik malah temannya jahat. Allahu Akbar. Berbalik hatinya. Fadzanbu yahjubu wasil. Karena dosa itu menghalangi untuk sampai. Wa yaqta'us sa'ir. Memutuskan perjalanan. Wa yunkisu talib. Bahkan dia akan menghalangi orang yang bertujuan. Maksudnya bertujuan menuju Allah Subhanahu wa taala. Faqalbu innama yasiru ila Allah biquwwatih. Karena hati itu sesungguhnya dia bisa berjalan menuju Allah karena kekuatannya. Fa idza marad, kalau hati itu sakit, bidzunub, dikarenakan dosa, wadha'ufat tilka quwwah allati tusayyiruhu, maka akan melemahlah kekuatan itu yang mengantarkan dia berjalan menuju Allah. Kan di dalam surat Al-Qur'an, surat Al-Baqarah Allah mengatakan apa? Fi qulubihim marad fazadahumullahu marda. Di dalam hati mereka ada penyakit dan Allah tambah penyakitnya. Penyakit apa di situ? Ragu. Penyakit lemah. Badan kita, tangan kita kalau lagi sehat kuat. Kalau tangan kita lagi sakit pasti dia lemah. Badan kita kalau lagi sehat dia kuat. Tapi kalau dia sakit lah pasti lemah. Hati pun begitu. Kalau dia sehat, tidak terjangkit dengan kemaksiatan, dia akan kuat. Kuat dalam sabar, kuat dalam tekad, kuat dalam istiqomah, kuat dalam kebaikan. Tapi begitu hati ini terjangkit penyakit, fi qulubihim marad, Allah kasih penyakitnya, hatinya menjadi lemah. Yang harusnya dia mampu, tidak mampu. Yang harusnya dia sabar, tidak sabar. Yang harusnya dia kuat, dia tidak kuat. Yang harusnya dia berjalan menuju Allah, dia berhenti. Fi qulubihim marad. Karena hatinya telah terjangkit penyakit. Penyakit yang melemahkan kekuatan untuk berjalan menuju Allah. Fa'in zalat bikulliyah. Kalau hilang secara keseluruhan kekuatan tadi, bukan lagi berkurang, hilang. Inqata'a anillah, inqita'an yas'ab tudrikuhu wallahu musta'an. Maka dia akan putus dari Allah dengan keterputusan yang sangat sulit untuk diperbaiki. Sakit dibiarin, kronis dibiarin, lama-lama mati. Hati pun begitu. Pertamanya sakit dibiarin, sakitnya tambah parah, lama-lama mati. Jasadnya hidup, hatinya mati. Bagaimana hatinya mati? Sudah tidak lagi bisa merasakan iman. Sudah tidak bisa lagi merasakan ketakwaan. Sudah tidak ingin lagi berjalan menuju Allah. Diberitahu, disadarkan agar siuman, agar dia sadar, nggak bisa sadar karena mati. Beda sama pingsan, beda sama sakit. Orang sakit masih kerasa ketika dia disadarkan, tapi berat bagi dia melawan dirinya karena dia sedang lemah. Orang yang sudah mati, hati yang sudah mati tidak akan bisa bangun. Bahkan bisa jadi kemaksiatan itu mematikan hati. Fadzambu imma an yumita qalb. Maka dosa itu bisa saja mematikan hati, atau yumaridahu mardan mukhawifan, atau menyebabkan hati itu sakit yang menakutkan, atau yud'ifu quwwatah, atau paling tidak
melemahkan. Yang paling tingginya bisa mematikan, yang keduanya bisa membuatkan sakit, yang ketiganya melemahkan. Ini porsinya beda-beda. Kalau mematikan bukan lagi sakit, mati sudah. Kalau sakit itu ragu, itu bimbang, itu nggak yakin. Datang Quran, datang hadis, selalu dia bimbang, bener nggak? Bahkan yang datang di kepalanya selalu mempermasalahkan, mempertentangkan, meragukan, mempertanyakan kebenarannya, itu sakit. Kalau lemah, dia sudah yakin, dia tahu itu benar, tapi dia nggak bisa mengerjakan. Dia tahu itu benar, tapi dia nggak mampu bergerak untuk berbuat baik. Dia tahu itu salah, tapi dia nggak mampu meninggalkan karena dia lemah. Itu lemah. Jadi beda hati yang mati, hati yang sakit, dan hati yang lemah. Fala budda hatta yantahi dha'fuhu ila asya' thamaniyah allati ista'ada minha nabi. Maka kelemahan ini terus ada. La budda hatta yantahi dha'fuhu. Sampai kekuatannya, kelemahannya hilang, yang ada pada 8 yang Rasulullah SAW minta perlindungan kepada dia. Rasulullah minta perlindungan daripada 8 perkara ini. Kelemahan ini niscaya berakhir pada 8 perkara. Ya, kata dia kelemahan ini berakhir kepada la budda hatta yantahi dha'fu ila asya'i thamaniyah. Maka pasti kelemahan ini akan berlabuh kepada 8 perkara yang Rasulullah SAW meminta perlindungan darinya. Yang pertama hammun, haznun, ajazun, kaslun, jabnun, bukhlun, dhala'uddain, wa ghalabatur rijal. Kullu itsnaini minhuma qarinan. 8 perkara yang Rasulullah minta perlindungan. Yang pertama, hammun, gelisah. Yang pertama, gelisah. Gelisah. Yang kedua, hazn, sedih. Yang ketiga, ajaz, lemah. Yang keempat, kasal, malas. Yang kelima, juban, takut. Yang keenam, bakhl, pelit. Yang ketujuh, dhala'uddain. Dhala'uddain, terlilit hutang. Yang kedelapan, ghalabatur rijal, dikuasai orang lain. Ya, diperas orang lain. Ini 8 perkara yang menyebabkan, atau 8 perkara ini datang dikarenakan lemahnya hati. Nanti kan dijelaskan di sini. Gelisah. Gelisah itu karena lemahnya hati. Gelisah dengan yang belum datang, gelisah dengan sesuatu yang belum pasti, gelisah dengan keadaan padahal belum tentu. Itu dikarenakan kelemahan hati. Kesedihan juga disebabkan kelemahan hati. Kesedihan tentu yang telah berlalu, ya. Sedih yang telah berlalu, diingat-ingat yang telah berlalu, itu melemahkan hati. Ketika hati lemah, maka badan akan menjadi lemah, pikiran akan menjadi lemah. Ketika hati dan pikiran menjadi lemah, syaitan mudah menguasainya. Coba lihat, orang yang paling mudah dikuasai syaitan ketika kesedihan mendalam yang melemahkan jiwanya. Bahkan ada yang diganggu oleh syaitan sampai gila karena kesedihan yang paling mendalam. Yang berikutnya, al-ajaz. Ajaz itu lemah. Kita bahas di sini. Kata Imam Ibnu Qayyim, wal hammu wal hazan qarinan. Adapun kegelisahan dan kesedihan itu adalah dua qarinan, dua qarin, dua teman, dua pasang. Jika hati ditimpa kekhawatiran terhadap yang diprediksi terjadi,
niscaya timbullah kegelisahan. Kegelisahan sementara itu, jika perkara tersebut memang sudah terjadi, timbullah kesedihan. Ini dua pasang, gelisah dan sedih. Gelisah itu dengan sesuatu yang belum terjadi. Itu gelisah, khawatir, cemas. Kegelisahan yang berlebihan itu akan mengantarkan pikiran yang berjalan jauh tanpa ada arah. Itu akan mengantarkan kelemahan jiwa. Takut. Yang dikhawatirkan tadi, yang digelisahkan tadi, kalau terjadi, maka sedih. Maka kegelisahan dan kesedihan itu dua pasang. Kegelisahan dan kesedihan. Kalau gitu apa orang muslim nggak boleh gelisah, Ustaz? Gelisah terkadang boleh, tetapi tidak boleh berlarut dan tenggelam dalam kegelisahan. Takut sama apa? Saya takut, Ustaz, anak saya nanti yang keturunan ketiga hidup dia gimana ya? Keturunan keberapa? Keturunan ketiga, Ustaz. Ngapain dipikirin? Tapi kasihan, Ustaz, kalau dipikirin. Ya subhanallah. Gelisah dengan sesuatu yang nggak harus dia pikirkan. Akhirnya terpikir dalam hidupnya begitu, melemahkan hatinya. Ketika melemahkan hatinya, mempengaruhi fisik dan pikirannya. Mempengaruhi fisik dan pikirannya, akhirnya mempengaruhi dirinya. Kegelisahan. Ada juga kesedihan. Terjadi apa yang dia gelisahkan, akhirnya dia sedih. Kesedihan yang mendalam, padahal kesedihan yang mendalam itu tidak merubah keadaan. Kesedihan yang mendalam tidak akan bisa mengembalikan yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi bukan disesali, bukan disedihkan, bukan diratapi. Katakan qadarallahu ma syaa wa fa'al. Semua karena takdir Allah. Ucapan qadarallah ma syaa wa fa'al ini ucapan yang mengokohkan hati. Qadarallah, Allah takdirkan. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah riwayat hadis, kalau kalian tertimpa sesuatu yang kalian tidak sukai, jangan kalian katakan lau. Seandainya. Fa inna lau tuftahu abwabu syaitan. Karena kalimat seandainya itu membuka pintu-pintu syaitan. Bagaimana maksudnya? Bagaimana maksudnya kalimat lau itu membuka pintu-pintu syaitan? Karena kalimat lau itu menyesali. Menyedihkan. Menyesali yang telah berlalu itu akan membuat bertambah kesedihan. Coba aja saya nggak begini, coba saya nggak begini, coba saya bawa cepat-cepat ke rumah sakit, tentu dia nggak meninggal. Akhirnya meratapi diri dan menyalahkan diri. Meratapi diri dan menyalahkan diri, melemahkan hati. Melemahkan hati menyebabkan ada celah syaitan untuk masuk ke dalam dirinya. Coba lihat, kalau kita lihat orang-orang ruqyah, di ruqyah dia, salah satu sebabnya karena ada kesedihan diri yang mendalam. Sehingga syaitan bisa menguasai dia. Bahkan lebih dalam lagi, kalau dia betul-betul meratapi dirinya dan menyalahkan dirinya, syaitan menguasai dia, dia bisa menjadi orang yang paling kecewa dengan dirinya, kekecewaannya menyebabkan gila. Jadi orang gila sebenarnya faktornya satu, kekecewaan yang paling dalam atau kecemasan dan ketakutan yang paling tinggi. Itu sebabnya. Kekecewaan yang paling dalam akhirnya dia menyesal, menjadikan dia lemah. Sama ketakutan yang paling tinggi itu pun menjadikan seperti itu. Yang berikutnya kata Syekh Ibnu Qayyim di sini, wal ajz wal kasal. Lemah dan malas ini dua pasang. Fa in takhallafa al-'abdu an sababil khair wal falah in kana li 'adami qudrati fa huwal ajz. Kalau seorang hamba dia tidak mendapatkan hilang dari dia sebab-sebab kebaikan dan keberuntungan dikarenakan dia tidak mampu, itu dikatakan ajaz, lemah. Tapi kalau tidak ada keinginan padahal dia mampu, itu namanya malas. Ada antara lemah dan malas agak sedikit berbeda. Ketidakmampuan melakukan itu namanya lemah. Ketidakmauan melakukan padahal mampu melakukan itu namanya malas.
Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajaz wal kasal. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kelemahan dan kemalasan. Ada orang lemah, dia nggak bisa apa-apa. Maksudnya, setiap dia dapat masalah, dia bingung, nggak bisa berbuat. Setiap dia dapat keadaan sesuatu, dia lemah, nggak bisa berbuat. Sehingga hidupnya penuh dengan kelemahan. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan. Setiap apapun yang dia pegang, dia mampu. Setiap apapun yang dia kerjakan, Allah kuatkan. Bahkan mungkin orang-orang akan melihat dia seolah-olah kuat. Bukan karena dia yang kuat saja, tapi karena Allah yang kuatkan. Contoh, ada imam yang kita dengar adalah imam, contoh ulama ya, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi itu meninggal di usia sekitar 42 tahun. Tapi di usia 42 tahun, semenjak dia usia 22 tahun, berarti 20 tahun dia, dalam usia 20 tahun, dia menulis hampir ratusan judul buku, bahkan menulis buku yang ada beberapa buku dia, yang judulnya itu atau bukunya itu sampai 15-20 jilid. Masya Allah, dia bikin syarah Sahih Muslim, dia bikin juga syarah Imam Nawawi, dia bikin juga buku-buku tentang zikir, dia buku tentang Quran, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membuat buku-buku fikih, bahkan fikih-fikih dari mazhab Syafi'i semuanya bersumber kepada dia. 20 tahun saja. Kalau dikasih ke orang lain, untuk waktu 20 tahun, bisakah membuat buku seperti dia? Nggak bisa. Bahkan mungkin sebagian orang dikasih waktu 50 tahun belum tentu selesai buku seperti dia. Ini maksudnya adalah orang yang Allah berikan kekuatan dikarenakan ketaatan. Orang yang Allah berikan kelemahan dikarenakan kemaksiatan. Lemah semangat, lemah kemampuan, lemah keinginan. Akhirnya timbul malas. Kemalasan yang menyebabkan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Berikutnya kata Syekh, wal jubn wal bakhal. Yang kedua yang berpasangan adalah takut dan pelit. Karena dua ini berpasangan. Apa pasangannya? Kenapa pasangannya takut itu pelit? Karena orang pelit itu pada hakikatnya takut habis. Takut miskin. Takut nggak punya. Takut nggak datang yang baru. Takut nggak diganti sama Allah. Itu semua ketakutan. Maka orang yang dermawan itu adalah orang yang berani. Berani mengambil resiko. Berani yakin Allah akan ganti. Berani yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan. Al-bakhal al-jubn wal bakhal. Fa in adama nafa' minhu in kana bi badani fa huwa jubn. Kalau enggak ada manfaat dari badannya, maka dia takut. Wa in kana bi mali fa huwa al-bakhal. Kalau dengan hartanya, maka dia bakhil. Wa dhala'ud-dain, begitu juga orang yang terlilit hutang. Wa qahrur rijal, dikuasai orang lain. Ini juga dua pasangan. Kalau dia sudah terlilit hutang, pasti dia akan dikuasai orang lain. Fa innal isti'la'il ghairi alaih in kana bihaqqin fa huwa dhala'ud-dain. Kalau ada orang menguasai dia dikarenakan kebenaran, itu utang. Tapi kalau dikarenakan kebatilan, itu qahrur rijal. Itu disebabkan karena dikuasai orang lain. Artinya begini, dua perkara ini mirip. Kita bisa dikuasai orang lain, pertama mungkin dikarenakan terlilit hutang, atau dikarenakan kezaliman orang lain. Semua ini terjadi karena lemahnya jiwa. Kata Imam Qayyim, lemahnya jiwa itu salah satu faktornya dikarenakan maksiat. Maksiat melemahkan hati, begitu lemah hati, akhirnya mudah sedih, mudah gelisah, malas, lemah, takut, khawatir, cemas, akhirnya dia dhala'ud-dain, dikuasai orang lain. Wal maksud, adapun yang menjadi maksud di sini, anna dzunuba min aqwail asbabi jalibah lihadil asya' thamaniyah. Sesungguhnya dosa itu adalah sebab yang terkuat untuk menjerumuskan kita kepada 8 perkara ini. Sedih, gelisah, lemah,
malas, takut, bakhil, terlilit utang, dan dikuasai orang lain. Kama annaha min aqwail asbabul jaliyal jahdul bala wa darqul syafa' wa su'ul qada wa syamatatil ada. Begitu juga dia adalah sebab yang terkuat untuk mendapatkan jahdul bala li jahdil bala, ya, mendatangkan kesengsaraan. Wadar kusyiqa, juga dia kondisi yang benar-benar sulit. Wasu'il qada, buruknya takdir. Wasyamatatil ada, kegembiraan musuh atas musuh yang menimpanya. Ini pun hadis. Rasulullah pernah berlindung lagi dari 4 perkara ini. Juhdul bala, bala yang sulit, yang susah. Yang kedua, darkus syaqa. Darkus syaqa itu adalah kondisi yang betul-betul terpuruk. Wasu'ul qada adalah buruknya takdir. Yang keempat, syamatatul ada, yaitu bahagianya musuh dengan terpuruknya kita. Jadi kalau kita lihat di sini, Rasulullah berlindung kepada 12 perkara. Kepada 12. 8 yang pertama, kemudian ditambah lagi 4 yang terakhir. 4 yang terakhir tadi apa? Juhdul bala, ujian yang berat, darqus syaqa, keterpurukan yang sangat, wasu'ul qada, takdir yang jelek, wasyamatatil ada, musuh yang bahagia dengan keterpurukan kita. 12 ini semua sebabnya satu, dikarenakan hati yang lemah. Hati yang lemah dikarenakan dosa. Maka dosa mengantarkan kepada segala bentuk kegelisahan dan kejelekan kejiwaan. Ujian yang berat, wadarqus syaqa, keterpurukan yang sulit, wasu'ul qada, takdir yang jelek, syamatatil ada, musuh yang menguasai kita. Wa min aqwal asbabi jaliba li zawali ni'amillah tahawulu afiyati. Bahkan dia menjadi sebab yang kuat untuk menghilangkan nikmat Allah dan menghalangi kesejahteraan dari Allah. Faja'atun nuqmatih wa jami'u sakhatih. Sebab juga datangnya seluruh kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebab maksiat atau maksiat akan menyebabkan kelemahan di dalam diri. Kalau semua itu datang pada diri manusia, terjangkit penyakit sedih, terjangkit penyakit cemas, terjangkit penyakit malas, terjangkit penyakit lemah, jiwa semua itu. Terjangkit penyakit dolauddin, dikuasai orang lain, kena bala, masalah terpuruk. Bukankah ini sudah menjadi sebuah keharusan? Artinya wajib bagi kita meninggalkan dosa. Mau dapat ini semua? Kan nggak mau. Lah emang pasti dapat seperti itu, Ustaz? Jawabannya, kelemahan jiwa dan kelemahan hati pasti. Pasti. Dan ini terbukti orang-orang yang berbuat maksiat lemah hatinya. Lemah untuk melakukan kebaikan. Disuruh apa contohnya? Contoh saja. Mereka disuruh berhenti yang mungkin dianggap ringan ya. Disuruh berhenti ngerokok, itu susah itu. Lemah hati dia. Disuruh berhenti itu nggak bisa. Bahkan melawannya sulit. Di bulan Ramadan mungkin dia bisa berhenti di siang. Nanti malamnya dia hisap lagi. Itu kalau masih rokok. Ada orang yang lemah berhenti dari maksiat dikarenakan sudah merasakan nikmat dengan kemaksiatan. Merasakan nikmat dengan dosa. Nggak kuat dirinya. Ada orang lemah disuruh sholat. Oh, disuruh sholat berat, susah, luar biasa. Kenapa? Allah berikan dalam hatinya
kelemahan dalam berbuat taat. Kalau seandainya dia sholat, itu sempit hatinya seperti orang yang terjepit. Atau berat hatinya bagaikan orang yang memikul. Sehingga ketika dia sholat pun dia akan cepat sholat. Kalau dilihat di fisik, nggak ada penyakit yang Allah berikan. Secara zahir nggak ada penyakit yang Allah berikan. Tapi ternyata secara batin Allah berikan lemah jiwanya. Ini hukuman bagi pelaku dosa. Kalau begitu apa penawarnya, Ustaz? Taubat kepada Allah. Ketika lemah hati, istighfar. Ketika lemah keinginan, istighfar. Ketika kuat keinginan berbuat maksiat dan kesalahan, dan lemah hati untuk melawan keinginan maksiat, istighfar. Taubat sama Allah. Minta tolong sama Allah. Ya Allah, tolong aku meninggalkannya. Ya Allah, mudahkan aku meninggalkannya. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk berbuat baik. Itu obatnya. Akui kita lemah dan minta tolong sama Allah supaya Allah berikan kita kekuatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Nasta'in. Kenapa dikaitkan minta tolong dan ibadah di dalam surat Al-Fatihah? Karena kadang kita lemah beribadah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan wal ma'asi tuzilu ni'am wa tahulun naqam. Ini masih lanjutannya. Maksiat menghilangkan nikmat dan mendatangkan hukuman dan azab. Nikmat sehatnya akan hilang diganti dengan sakit. Coba lihat. Maaf, ini contoh saja. Orang yang maksiatnya dengan seks bebas. Penyakit apa dia dapat? AIDS dia dapat. Belum lagi penyakit-penyakit yang mengerikan yang lainnya dia dapat. Hilang nikmatnya dia. Nikmat sehatnya dihilangkan oleh Allah. Orang yang suka minum khamar, penyakit apa Allah kasih? Leper. Buta. Ada orang buta gara-gara minum khamar. Ya kan? Allah hilangkan nikmat kepada dia. Semua kemaksiatan itu menghilangkan nikmat. Ya. Maaf nih, laki-laki kalau serong, nikmat apa yang hilang bagi dia? Ketentraman berumah tangga. Yang tadinya ketemu istri tentram, aman, damai, bahagia, nggak ada masalah. Begitu dia maksiat, hilang ketentraman itu. Iya, benar. Itu sebenarnya benar. Sebenarnya benar. Karena apa? Ya, Allah Maha tahu kelemahan manusia. Kelemahan manusia. Maka itu diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kadang-kadang itu menjadi disalahpahami. Intinya, semua kemaksiatan akan melemahkan dan menghilangkan nikmat. Dia udah nikmat dalam kehidupannya karena dosanya Allah hancurkan dia. Di antara dampak maksiat, wa min uqubatidz dzunub, di antara hukuman dosa, annaha tuzilu ni'am wa tahullu naqam. Dia menghilangkan kenikmatan dan menyebabkan datangnya hukuman. Famazalat 'anil abdi ni'matun illa bidzan. Tidaklah satu nikmat itu hilang bagi seorang hamba kecuali dikarenakan dosanya. Wala halat bihi nuqmatun illa bidzan. Tidaklah satu hukuman halal bagi dia dikarenakan dosanya. La raf'a bala'un illa bitaubah. Tidak akan ada yang bisa mengangkat ini semua kecuali taubat kepada Allah. Maka Rasulullah SAW selalu istighfar dalam satu hari lebih daripada 100 kali. Tujuannya apa? Istighfar itu tameng. Kalau kita mau bilang istighfar itu pagar. Pagar dari apa? Pagar dari murka Allah. Kalau kita beristighfar, jujur ikhlas beristighfar, nikmat tetap terus dibiarkan dan diberikan untuk kita. Tapi kalau kita nggak beristighfar, maka
Dosa-dosa tadi yatasallat alaina. Bisa jadi dosa tadi sebab hilangnya nikmat. Dosa tadi menyebabkan masalah. Dosa tadi menyebabkan Allah berikan kita hukuman. Bisa jadi. Berarti kebutuhan kita kepada istighfar itu sangat kita butuhkan. Sebagaimana orang yang berperang melawan musuh, dia sangat membutuhkan tameng dalam baju perangnya. Kita pun butuh istighfar untuk menjaga diri kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, "Wallahi la inni astaghfirullah fi yaum aktsar min mi'atin marrah." Demi Allah, aku beristighfar kepada Allah satu hari lebih daripada 100 kali. Kapan waktu istighfar terbaik? Ada yang lebih baik lagi? Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Ini amalan penghuni surga. Jadi kita bangun tidur pagi, walaupun umpamanya belum bisa sholat, tapi belum azan subuh nih, di atas tempat tidur istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah ya. Istighfar ya. Walaupun di atas tempat tidur. Ustadz, saya lagi lampu merah, Ustadz. Tidur aja terus. Jangan, istighfar tetap. Boleh nggak istighfar walaupun lagi lampu merah? Boleh. Di waktu sahur, baik. Karena itu amalan penghuni surga yang Allah sebutkan di Quran. Kenapa mereka masuk surga? Allah katakan, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur, mereka istighfar. Kapan lagi waktu istighfar yang terbaik? Zikir pagi petang, benar, itu tameng. Maka di zikir pagi petang minimal 100 kali beristighfar. Kapan lagi waktu istighfar terbaik? Selesai sholat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Betul. Kapan lagi waktu istighfar terbaik? Hah? Ketika buat dosa. Iya, langsung istighfar. Ya, dosa kecil kadang-kadang kita jatuh. Ya enggak? Kadang-kadang scroll-scroll HP, ternyata ada berita artis ngikutin dulu, akhirnya dicela nih artis. Hah? Kan kita nggak boleh ngegibahin orang. Astagfirullah. Ini katanya Anda nggak ngikut gibah, Ustaz. Iya, kamu nggak ngibahin, cuman menikmatin yang sedang bergibah. Hah? Iya. Ya istighfar, astagfirullah, astagfirullah, ya kan? Nah, kalau ya termasuk juga banyak, apalagi sekarang zaman-zaman HP ini, subhanallah, subhanallah. Banyak-banyak istighfar. Itu yang tuh terbaik, sahur, waktu pagi dan sore, waktu habis sholat, termasuk waktu ketika kita melakukan kesalahan, istighfar. Itu terbaik. Kemudian kata Syekh, maka di sini apa? Tidak ada suatu nikmat yang hilang dari seorang hamba melainkan karena dosa. Kita dicontohkan tadi. Pasti orang hilang nikmat gara-gara dosa. Tidaklah juga azab menimpanya melainkan disebabkan dosa. Tidak pula bencana diangkat darinya. Yang maksudnya tidak akan mungkin ada yang mengangkatnya kecuali taubat kepada Allah. Ali bin Abu Thalib berkata, tidaklah turun azab melainkan karena dosa. Dan tidak diangkat bencana selain karena taubat. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu itu disebabkan oleh ulah tangan perbuatanmu sendiri. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah sudah banyak memaafkannya. Surat Asy-Syura ayat 30. Asy-Syura ayat 30. Di dalam surat ini Allah tegaskan musibah apapun itu karena ulah tangan kita. Karena kesalahan kita, karena perbuatan kita. Kita yang menanam, maka kita yang menuainya. Tapi sudah banyak yang Allah ampuni. Kalau seandainya semua dosa langsung dibayar menjadi musibah, selesai kita. Gak ada kebaikan hidup kita. Tapi banyak yang Allah ampuni, yang Allah berikan musibah hanya sebagian kecil dari dosa-dosa kita. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Dzalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu hamba, satu kaum,
hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi nikmat itu tidak akan pernah Allah ubah kecuali mereka mengubah dirinya. Berubah. Kalau dia berubah menjadi lebih baik, Allah berikan nikmat yang lebih baik. Kalau dia berubah menjadi lebih jelek, Allah berikan dia nikmat yang atau hukuman yang lebih jelek. Contoh saja. Laki-laki umpamanya doyannya judi. Judi online. Yang pertama pasti masalah dalam hidup dia. Masalah dalam hati dia. Masalah dalam pikiran dia. Yang kedua uangnya habis. Ketemu istri akhirnya berantem. Kalau istrinya kuatnya sama, akhirnya sama istrinya dibakar. Subhanallah. Itu nikmat maksiat menghilangkan nikmat dan mendatangkan musibah. Suka mabuk. Ini contoh juga suka mabuk. Begitu dia mabuk tangkap polisi, musibah tidak? Musibah. Ketika dia tangkap polisi, anaknya dan istrinya di rumah nggak ada yang kasih makan. Akhirnya anak dan istrinya juga uring-uringan marah sama dia. Begitu anak dan istri uring-uringan, akhirnya anak dan istrinya minta pisah sama dia. Musibah kedua kali. Begitu sudah dipisah sama istrinya, apa sebabnya? Ternyata narkoba. Satu, hancur dunianya, hancur akhirat. Dosa seperti itu. Sama seperti itu juga perzinahan, perselingkuhan, hidup tentram, nyaman, baik. Begitu dia berselingkuh, dia berzina, hancur. Hancur kehormatannya, hancur harga dirinya, hancur rumahnya, hancur nikmatnya, hancur hidup dia. Semua dosa akan mengantarkan kepada kehancuran. Tapi terkadang syaitan menghias-hiasi dan berusaha membuat kita lupa akan kehancuran itu. Wa ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum. Tidaklah satu musibah yang menimpa dirimu itu dikarenakan ulah tanganmu sendiri. Wa fi ba'dil athari ilahiyah an Rabbu tabarak wa ta'ala annahu qala izzati wa jalali la yakunu 'abdun min ibadi ala ma ahabbu thumma yantakilu anhu ila ma akrahu illa intaqaltu lahu mimma yuhibbu ila ma yakrah wa la yakunu 'abdun min ubaidi ala ma akrahu thumma yantakilu ila ma uhibbu illa intaqaltu lahu mimma yakrahu illa ma yuhibbu. Ada sebuah riwayat, ya, tapi riwayat ini Allahu alam kesahihannya, tapi dikatakan Allah mengatakan demi kemuliaanku dan juga keagunganku, tidaklah seorang hamba dari hamba-hambaku yang dia aku cintai, kemudian dia berubah kepada apa yang kubenci, maka aku pun akan merubahnya dari apa yang dia cintai menjadi apa yang dia benci. Tidaklah seorang hambaku dari hamba-hambaku, dia melakukan apa yang kubenci, kemudian dia berubah melakukan apa yang kucintai, kecuali aku akan rubah keadaan dia dari apa yang dia benci kepada apa yang dia sukai. Respon Allah kepada kita tergantung respon kita kepada Allah. Laqad ahsana qail. Kemudian dia membawakan di sini beberapa syair. Yang ketiga al-ma'asi sababul khauf wa ra'ab fil qalbi. Maksiat itu akan menyebabkan khawatiran dan ketakutan di hati. Benar apa salah ini? Hah? 30 ya? Kalau di bahasa Arab 35. Oke, 30 benar. Kalau bahasa Indonesia di 30, kalau di bahasa Arab 35. Maksiat menyebabkan kekhawatiran dan ketakutan. Hidupnya selalu dihantui ketakutan. Takut orang tahu, takut orang ngerti, takut kebocor, takut kebuka. Selalu dia cemas. Buat apa hidup kalau dihantui dengan ketakutan seperti ini? Banyak contohnya. Pasti yang namanya maksiat dan dosa itu malu untuk nampak. Maka orang-orang yang menutupi kemaksiatan dan berpura-pura dalam kebaikan adalah orang yang paling cemas, takut orang lain tahu. Ketakutan ini mengantarkan dia kepada kecemasan, kebimbangan, kerisauan. Contohnya orang munafikin di zaman Rasulullah SAW, Allah kabarkan. Orang munafikin itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, saking mereka takut, setiap ada teriakan dan suara besar,
teriakan dan suara besar itu seolah-olah membongkar aib mereka dan memanggil mereka. Karena mereka takut kebongkar hati yang sebenarnya. Akhirnya mereka cemas. Contoh lagi orang yang, kalau keseharian ya, apa contohnya keseharian? Orang yang di HP-nya ada maksiat. Cemas dia, HP-nya ketinggalan cemas. HP-nya dibuka orang cemas. Ya kan? Karena ada kemaksiatan. Kemaksiatan itu mengantarkan kepada kecemasan. Pasti. Kecemasan itu mengantarkan kepada secara fisikis detak jantung yang lebih besar. Detak jantung terus diporsir dan nggak pernah berhenti, terus kerja kenceng, dia akan cepat capek. Maka kalau secara kesehatan, dia akan mudah kena penyakit jantung. Karena takut itu akan mengantarkan kepada cemas. Cemas itu akan mendebarkan dada. Kalau debar dada sesekali, itu olahraga, nggak apa-apa. Debar dadanya 24 jam kali 7. Terus cemas, takut, gelisah. Bekerja terus dadanya, jantungnya untuk mompa. Sementara fisik dia sudah nggak muda lagi. Sudah nggak kuat lagi. Akhirnya kena penyakit jantung. Butuh pertolongan jantungnya. Jadi ada hubungannya sebenarnya. Keadaan hati dengan fisik itu ada hubungannya. Erat hubungannya. Orang yang pikir cemas dan takut bimbang itu pikiran. Ya kan? Tadi kita bilang orang yang melakukan maksiat akan melahirkan apa? Kebimbangan dan kecemasan. Kecemasan, kebimbangan, itu pikiran mempengaruhi hati. Hati mempengaruhi organ tubuh, jantung, mempengaruhi dada. Kalau jantungnya sudah pompanya beda, darah juga mengalir beda. Akhirnya darah tinggi ya subhanallah. Dia makan obat darah tingginya. Makan. Tapi pikirannya, cemasnya tetap masih ada. Darah tingginya turun, ginjalnya kena. Subhanallah. Ya karena memang seperti itu keadaan. Kenapa jantungmu berdetak kencang? Karena ada takut, karena ada cemas, karena ada khawatir. Berarti jantungmu supaya nggak berdetak kencang, apa yang harus kau hilangkan? Kecemasan dan khawatiran. Kenapa cemas dan khawatir lahir? Karena takut ketahuan. Ya udah tinggalin dosa. Betul. Betul. Jadi intinya, pikiran kita, oke. Apa bedanya detak jantung jatuh cinta dekat detak jantung ketakutan? Sama-sama nervous mungkin, sama. Ya kan? Tetapi kalau terus-menerus seperti itu kan nggak baik diri. Hati senang, yang satu hati senang, yang satu hati kecil, takut. Cemas, bimbang. Akhirnya ada orang ketemu polisi, takut. Coba lihat, orang yang nggak bawa SIM sama STNK. Atau orang yang turun di ganjil genap, ya subhanallah. Waduh, itu sepanjang jalan zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kecemasannya tinggi. Alhamdulillah, itu cuma berapa menit. Coba kalau 24 jam kali 7, begitu terus hidup dia. Jadi, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, pasti kemaksiatan akan mengantarkan ketakutan dan kecemasan. Maaf, kalau kita contohkan kemarin katanya ada orang yang digerebek rumahnya hampir 1 triliun uang. Kenapa dia nggak masukkan rekening, Ibu? Semakin uang yang masuk ke rekening, semakin nggak bisa tidur dia. Ya Allah. Kalau kita semakin banyak di rekening, semakin tidur. Alhamdulillah banyak uang. Kalau dia semakin banyak di rekening, semakin nggak bisa tidur dia. Itu makanya maksiat namanya. Maksiat melahirkan kebimbangan dan kecemasan. Coba saja. Sama juga kayak laki-laki yang tadi selingkuh. Begitu bunyi HP, nomor istrinya yang keluar, subhanallah, bingung dia nih. Dia mikir dia apa ya, bilang apa dia subhanallah. Hidupnya cemas, gelisah. Jangan. Kemaksiatan itu menyebabkan kegelisahan. Ya kan? Menyebabkan kegelisahan. Maka kata Ibnu Qayyim di sini, maksiat itu sababul khauf wa ra'ab fil qalb. Khauf itu takut, ra'ab itu bimbang. Apa ya? Ra'ab itu seperti gemetar.
Nah, itu ra'ab itu gemetar. Kalau di sini diartikan apa? Kekhawatiran, ketakutan hati. Kekhawatiran, ketakutan mengantarkan pada penyakit fisik. Fisik itu berkaitan dengan mental. Di antara dampak dosa adalah Allah menanamkan kekhawatiran di dalam dan ketakutan dalam hati pelakunya. Tidaklah Anda melihat pelaku maksiat, melainkan dia berada dalam keadaan takut dan khawatir. Sesungguhnya ketaatan merupakan benteng Allah yang terkuat. Siapa saja yang memasukinya akan mendapatkan keamanan dari hukum dunia dan akhirat. Ya, orang benar ngapain takut? Orang benar ngapain cemas? Begitu pula, siapa saja yang keluar darinya akan diliputi oleh perkara-perkara yang menakutkan dari segala penjuru. Barang siapa yang mentaati Allah, maka perkara-perkara yang menakutkan berubah menjadi keamanan untuknya. Dia nggak takut. Takut apa dia? Oh, takut masa depan, Ustaz. Ada Allah. Takut apa? Takut cemas yang belum terjadi? Ada Allah. Dia yakin kepada Allah, membela dia. Sedangkan barang siapa yang mendurhakainya, yaitu mendurhakai Allah, maka keamanan berubah menjadi perkara yang menakutkan. Di dalam Al-Quran, ada ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ini. Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walahumul amnu wa hum muhtadun walladzina lam yalbisu imanuhum bidzulm ulaika lahum amnu wa hum muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan dan kezaliman, walahumul amnu, mereka mendapatkan keamanan dari Allah, wa hum muhtadun, dan mereka akan berikan petunjuk. Kata para ulama, Allah menjanjikan orang ini diberikan keamanan. Amanan apa? Keamanan jiwa dan raganya. Jiwanya akan merasa aman, tentram, nyaman. Raganya tidak akan dimasukkan ke neraka. Kenapa? Walladzina amanu walam yalbisu iman walladzina amanu walam yalbisu imanuhum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan ketentraman dan keamanan. Siapa yang dijanjikan ketentraman dan keamanan di sini? Yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman. Tapi kalau dia beriman dan dia mencampur adukkan iman dengan kezaliman, maka perjanjian atau diberikannya aman itu sesuai dengan tercampurnya keimanan dia. Kalau imannya tambah hilang, maka tambah hilang keamanan untuk dia. Tapi kalau imannya masih ada tapi terkontaminasi dengan kezaliman, maka keamanannya pun terganggu. Surat apa tadi, Bu? Al-An'am ayat 82. Di situ dikaitkan antara iman, kezaliman, dan keamanan. Keamanan itu adalah ketentraman di dalam jiwa dan hilangnya rasa ketakutan. Faman ata'a Allah inqalabatil makhawif fi haqqi aman. Barang siapa yang taat kepada Allah, Allah rubah kecemasannya menjadi rasa aman. Wa man asahum qalabat amanatuhu makhawif. Barang siapa yang bermaksiat, Allah rubah kecemasannya, keamanan yang menjadi takut. Fala tajidu ma'asi ila qalbu ka'annahu baina janaihi ta'ir. Maka tidak kau dapatkan pelaku maksiat kecuali hatinya bagaikan dua sayap burung. In harakat rih bab qala ja'a talab. Wa in sami'a waqa'a, kalau ada pintu bergerak, pintu bunyi aja, duk. Dia langsung, ada siapa tuh? Nyariin saya tuh. Jangan-jangan Pak Polisi tuh nyariin saya. Subhanallah. Akhirnya paranoid hidupnya. Iya, orang paranoid itu apa intinya, Bu? Kecemasan yang tinggi, ketakutan yang tinggi. Sehingga semua orang dianggap sedang memperhatikan dia, sedang membicarakan dia, sedang menghakimi dia. Itu kan paranoid. Sampai dia takut keluar, takut kemana-mana, hanya di dalam. Kenapa? Karena takut ketemu orang. Ketakutan ini kenapa lahir? Karena jiwanya telah lemah. Bisa jadi karena maksiat. Bisa jadi karena kemaksiatan. Wa yahsabuhu anna kullu sayhatin alaihim. Dia sangka semua teriakan itu mengarah kepada dia. Kullu makruhin qasidan ilaih. Semua yang tidak dia suka dia kirainya itu untuk dia. Faman khafallaha amanah. Barang siapa yang takutnya karena Allah, Allah akan berikan keamanan dari segala sesuatu.
Barang siapa yang tidak takut kepada Allah, Allah berikan dia rasa takut kepada sesuatu. Dia nggak takut sama Allah, Allah tumbuhkan dia takut kepada dunia, dia takut kepada sesuatu yang nggak jelas, dia takut kepada yang menghantuinya. Barang siapa yang takutnya kepada Allah, Allah berikan dia keberanian, ketenangan, ketenteraman. Dia nggak cemas dalam hidupnya. Apa yang harus saya takutkan? Kalau saya mati, kematian kebaikan buat saya. Apa yang saya takutkan? Allah menjamin hidup saya. Allah memberikan saya kebaikan. Maka, kalau orang memberikan rasa takutnya untuk Allah, Allah berikan dia ketenteraman dan ketenangan. Tapi orang yang tidak takut kepada Allah, Allah akan hantui dia dengan ketakutan-ketakutan yang harusnya tidak takut. Bisa jadi takut kepada dunia, takut kepada kehidupan, takut kepada yang belum jadi, belum terjadi, was-was, cemas. Ini bisa jadi disebabkan dosa. Jadi kalau begitu, kalau kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin terjangkit penyakit seperti ini, kecemasan, kewaswasan, ketakutan, yang pertama kali diperbaiki adalah taubat kepada Allah. Perbaiki pikiran cara berpikir dia. Perbaiki cara berpikir dia tentang Allah. Perbaiki cara berpikir dia tentang makna kehidupan. Perbaiki cara berpikir dia tentang tujuan kehidupan. Kenalkan dia tentang Allah. Sampai dia merasa tentram dan nyaman. Dan yakin bahwasannya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberi kepada dia. Ya. Sebenarnya di poin ini ada sedikit lagi. Maksiat itu akan menyebabkan dia wahsy. Wahsy itu apa ya? Kalau di sini katakan keterasingan. Di paragraf yang kedua di halaman 169, di antara dampak maksiat lain adalah menyebabkan timbulnya rasa keterasingan yang dahsyat dalam hati. Keterasingan ini maksudnya wahsy itu keterasingan, ketidaknyamanan, ketidakcocokan. Ini insya Allah kita bahas di pertemuan akan datang ya. Akhirnya orang bermaksiat tadi sehingga dia betul-betul fayajidu dhanbu nafsahu mutawahhishan wa qad waqatul wahsy baina wa baina rabb wa baina khalq wa baina nafsi kullama kathratud dzunub istaddat wahsyu. Semakin dia berdosa, semakin kuat rasa keterasingan itu, rasa ketidaknyamanan dalam dirinya. Wallahu a'lam. Ya, ada pertanyaan tafadhol Ibu, 1 jam pertama. Silakan Ibu. Iya. Mm-mm. Berulang lagi. Masya Allah. Sebenarnya pertanyaan yang ditanyakan tadi, orang udah tahu ilmu agama, udah ngerti hukumnya, tapi kadang-kadang dia tergelincir. Tapi dia tobat lagi, tergelincir, dia tobat lagi. Jawabannya adalah jangan pernah putus asa untuk terus bertobat. Jangan sampai setan datang kepada kita, udah kamu gak usah tobat lah, kamu besok juga jatuh lagi. Enggak. Tobat terus. Bahkan buku ini yang kita baca sebenarnya ini membahas pertanyaan tersebut. Kan di awal kita bahas ini. Dia bertanya bahwasannya dia jatuh dalam perkara dosa. Jadi sebanyak apapun kita jatuh dalam dosa, Allah tidak akan pernah bosan menerima taubat kita. Kalau dia jujur betul-betul dia menyesal, dan suatu hari dia lemah lagi dan dia taubat lagi, ada hadisnya. Dalam hadis dikatakan, hambaku berdosa, dan dia mengenal dan dia tahu dia punya Allah yang maha pengampun. Kemudian dia jatuh dalam dosanya dan dia bertobat, maka Allah ampuni. Kemudian dia jatuh lagi dalam dosanya dan dia tahu dia punya Allah maha pengampun. Dan Allah ampuni dia.
dan dia jatuh lagi dalam dosanya yang ketiga kali, dan dia tahu dia punya Allah yang Maha Pengampun, maka Allah mengatakan, if'alu ma syi'tum qad ghufirtu lakum. Kata Allah, lakukan apa yang kau kehendaki, Allah telah ampuni untukmu. Dalam hadis ini pertanyaannya adalah orang yang terjatuh dosa 3 kali berturut-turut, dosa nyesal, dosa nyesal, dosa nyesal. Yang akhirnya Allah katakan kepada dia, berbuatlah sesukamu, Allah ampuni engkau. Para ulama menjelaskan hadis ini, maksudnya bukan berarti dia bebas melakukan dosa, bukan. Maksudnya adalah jangan pernah putus asa untuk minta ampun. Allah pasti ampuni. Allah pasti ampuni. Akui kesalahan kita. Rabbana zalamna anfusana. Terkadang yang Allah inginkan dari kita adalah pengakuan kerendahan diri. Ya Allah, aku salah. Ya Allah, aku lemah. Ya Allah, aku jatuh. Pengen berubah ya Allah. Kalau bukan kau yang merubah aku nggak mampu berubah. Ini, kelemahan yang seperti ini, terkadang menjadi sebuah sebab Allah tolong kita menjadi baik. Ihris ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Kata Rasulullah SAW, minta tolonglah kepada Allah untuk apa yang bermanfaat dan jangan merasa lemah. Dan kita, kullu bani Adam khata. Semua bani Adam pasti salah. Yang penting, ketika kita melakukan salah, jangan merasa nyaman dengan kesalahan dan jangan benarkan kesalahan. Walaupun kita melakukan kesalahan, kita akui kesalahan, minta tolong sama Allah, bertobat sama Allah. Allah akan ampuni kita. Berulang lagi, nggak apa-apa. Berulang lagi bukan berarti nggak apa-apa. Boleh, bukan. Manusia seperti itu. Kullu bani Adam khata. Semua bani Adam pasti bersalah. Dan sebaik-baiknya orang bersalah adalah orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah musta'an. Ada lagi yang lain? Fadhal. Astaghfirullahaladzim. Tidak ada, kita cukupkan ya. Ya, subhanakallahumma bihamdi Hah? Oh, boleh, silahkan. Dikit. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Iya. Oke. Jadi gini. Berlindung dari iblis itu ada 2. Yang pertama berlindung secara hissi. Secara hissi, secara nggak nampak. Yaitu minta perlindungan kepada Allah. Sehingga Allah tamengi kita. Kita berdoa, Allahumma a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung padamu dari syaitan. Tapi berlindung dari iblis makna kedua adalah jangan berikan ruang untuk iblis masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Bagaimana ruang itu ada? Tadi, ruang, kesempatan iblis untuk melemahkan jiwa. Bagaimana lagi? Apalagi ruang yang bisa dimasukkan dan disusupkan oleh iblis ke dalam hati? Sedih. Juga diantaranya bodoh. Orang bodoh, maaf, itu mudah dirayu oleh iblis untuk melakukan kesalahan. Udah nggak apa-apa, minta aja ke kuburan. Banyak kok yang minta ke kuburan. Aja tetangga saya minta ke kuburan jadi kaya, katanya. Dia nggak tahu, akhirnya dia ikutin iblis. Jadi ilmu itu termasuk satu cara kita menamengi diri dari iblis. Iblis membisikkan, mewaswaskan, membimbangkan, melahirkan pikiran jelek kepada Allah. Itu kan tugasnya iblis. Bagaimana cara bantahnya? Kita harus punya bekal. Bekalnya ilmu. Ilmu yang akhirnya menepis semua tadi bisikan-bisikan iblis. Jadi ada 2 cara. Cara kita bertameng dengan iblis. Yang pertama minta tolong kepada Allah. A'udzubillahi minasyaiton.
rajim. Ini tameng hissi. Ada tameng secara maknawi, yaitu kita memberikan diri kita bekal-bekal untuk tidak tertipu dengan gangguan syaitan. Lalu kalau ditanya, ya kita pasti jatuh gangguan syaitan, Ustaz. Ini enggak pernah kita berhenti dari gangguan syaitan. Betul. Maka Allah tidak pernah minta dan tidak pernah mewajibkan kepada kita menjadi hamba yang suci, enggak pernah berdosa. Enggak ada di Quran. Jadilah kamu hambaku yang suci, enggak pernah berdosa. Enggak ada. Tapi yang Allah minta adalah hamba yang cepat kembali dan bertobat kepada Allah. Meminimalisir, mengurangi, bertobat kalau salah. Itu aja. Allah minta kita suci, Allah juga tahu kita nggak bakal pernah suci. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang sering taubat. Pemahamannya dia sering taubat berarti dia punya salah. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan nggak ada ayat Quran Allah mencintai hambanya yang nggak pernah berdosa. Nggak ada. Kalau gitu kita bangga dengan dosa? Ya enggak juga. Enggak bangga dengan dosa. Tapi kalau dosa cepat kembali kepada Allah. Tapi kalau dosa terus dinikmatin, enggak berubah, itu Allah enggak suka. Yang Allah suka kan orang yang bertobat, bukan orang yang terus nikmat di atas dosa. Kullu bani Adam khata wa khairu khata tawwabun. Semua bani Adam bersalah dan yang terbaik dari bani Adam adalah orang yang bertobat, bukan yang terus-menerus dalam kesalahan. Allah musta'an. Semoga Allah rahmati kita, semoga Allah jaga kita, dan semoga Allah hindarkan kita dari perbuatan-perbuatan dosa besar, dan semoga Allah berikan taufik kita untuk bertobat kepada Allah jika kita jatuh dalam dosa. Tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.